Selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung kembali dalam Daily Mindfulness ya, yang perdana nih di tahun 2023. Sekali lagi selamat tahun baru, semoga kita terus bisa mencapai kemajuan yang lebih tinggi lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam mengelola pikiran kita. Eee Hari ini kita didampingi oleh Susyung Hoklai dengan topiknya yang, menurut saya sangat menarik yang judulnya adalah sampah. Tapi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama latihan nafas dulu untuk menyatukan hati dan pikiran kita, ya. Nah, teman-teman bisa mulai dengan mengembungkan dan mengempiskan perut, kembung untuk tarik nafas. Kempis untuk buang nafas. Kembung, kempis. Mata boleh kita pejamkan. Kembung, kempis. Rileks. Sungguh-sungguh rileks. Kembung, kempis. In, 2, 3, 4, 5. Out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15. Out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25. Out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, out. In, out. In, out. In, in, out.
in, out. Oke, teman-teman, bisa buka mata kita pelan-pelan. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga menikmati nafasnya. Oke, welcome Sesung Hoklai. Terima kasih untuk panduannya hari ini. Hari ini Sesung Hoklai akan membawakan topik yang judulnya sampah. Ini kembali sebagai bahan dasar bagi kita untuk punya pemahaman-pemahaman yang baik dan motivasi bagaimana kita memaintain kita punya pikiran untuk bisa selalu di dalam hal yang positif dan juga melepas yang negatif. Jadi bagaimana melatih kesadaran kita, nah ini adalah salah satu yang menunjang nih yang disampaikan oleh Sesung Hoklai. Untuk tidak berpanjang lebar, saya persilakan Sesung Hoklai untuk memulai. Terima kasih. Ya, terima kasih Kangen ya Seceh Wileng yang sudah selalu memberikan dorongan dan memberikan semangat untuk saya belajar berbagi di grup ini ya. Demikian ya. Jadi karena didorong dan disemangati terus, jadi saya merasa menjadi ada kemajuan ya di dalam mencari ide-ide gitu ya, menjadi lebih banyak menemukan berbagai perkembangan juga ya. Baik, paling gagak saya menjadi bisa bikin PPT gitu ya. Ya, jadi bisa download ini, download itu, ya bisa share screen. Yang dulunya share screen aja bingung, sekarang bisa share screen gitu ya. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Hoklai. Jadi malam ini saya membawakan materi dengan tema sampah ya. Di sampah ini memang sangat dekat sekali dengan kita ya. Sangat erat sekali hubungannya dengan kita manusia nih sampah. Jadi sampah ada di mana-mana. Ya, kita kan tahu ya, sampah ada di mana-mana dan kita lah manusia ini penciptanya. Jadi kita menciptakan sampah ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sece, jadi kita secara disengaja nggak disengaja pokoknya setiap hari nyampah ya, setiap hari nyampah. Jadi sampah itu apa sih? Sampah itu adalah material sisa yang nggak terpakai lagi, yang tidak kita inginkan lagi, dan seharusnya sih udah boleh dibuang gitu ya. Nah, tapi buangnya juga kalau sembarangan ya, kita nyampah namanya, buangnya sembarangan, membuat kotor di sana sini. Kalau tidak dibuang di rumah, sampah-sampah juga semakin bertumpuk, menjadi bau, bisa jadi menimbulkan racun ya, gas ini itu mencemari lingkungan. Jadi di sekeliling kita juga kalau sampah-sampah itu kita lihat ya, seperti Bantar Gebang. Dulu di dekat ini juga dekat RSKB, seberangnya tuh dulu ada tempat pembuangan sampah, udah menggunung-gunung dulu ya. Terus kemudian sampahnya dirubah bisa menjadi perumahan yang lumayan mewah ya, itu namanya ya. Gold Flag, bukan Gold Flag itu. Green Lake ya kalau nggak salah, Green Lake tuh. Ya, jadi demikian. Terus kemudian ya sampah-sampah itu bisa menjadi sarang tikus, kecoa, lalat, dan lain sebagainya yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Ya, jadi kita semuanya tentunya harus menyadari ya bahwa sampah-sampah yang diproduksi dari rumah-rumah kita itu bisa membuat lingkungan menjadi tercemar ya. Jadi sampah-sampah yang kita buang itu menjadi permasalahan bagi pemerintah, bagaimana mau mengelola sampahnya dan lain-lain ya tentunya ya.
Dan karena itu banyak orang yang sekarang berkesadaran untuk bagaimana melakukan apa namanya satu upaya-upaya supaya sampah-sampah tadi ada yang masih bisa dimanfaatkan, ada yang masih bisa diperbaiki, ya, dan bisa digunakan lagi. Ya, karena itu kita apa namanya nanti bisa melakukan itu semua, ya. Dan asalnya sampah adalah dari pola hidup kita yang konsumtif dan pemborosan, menciptakan banyak sampah. Menciptakan banyak sampah berarti kita kalau pemborosan itu juga berarti bisa namanya menyia-nyiakan berkah, ya. Berkah dari yang kuasa, berkah dari karma baik semuanya, karena kita boros, kita menyia-nyiakan, ya. Jadi ceritanya ya barang-barang yang kita beli seringkali adalah barang-barang yang hanya sekedar kita inginkan karena memang kita punya uang untuk membelinya, lalu membeli-beli aja lah. Beli, ya. Pakainya belum tentu, ya. Nah, tahu-tahu nanti udah nggak bisa dipakai, mungkin jadi kekecilan kalau baju gitu, ya, karena kita bertambah hari bisa bertambah gemuk karena makannya banyak gitu. Ya, jadi begitu, ya. Terus kemudian kalau barang-barang elektronik yang dipakai, yang dibeli, ya, pakai 1-2 kali, juicer lah, blender lah, ya. Kalau setiap kali ada yang baru, ibu-ibu paling suka tuh beli. Apalagi ada teman-teman yang suka ngasih tahu, ini loh barangnya bagus, yang ini nggak ada ampasnya, yang ini bisa begini, yang ini bisa begitu. Udah Pengalaman ya, gitu, Susyung? iya. Bayarnya bisa 3 kali, bisa 5 kali lagi. Tadinya udah nggak mau beli, nggak apa-apa, bayarnya 5 kali juga boleh gitu, ya, nggak kena bunga loh gitu. Nah itu, ya, jadi wah, jadi beli akhirnya ya pakainya 1 kali 2 kali, kemudian nggak dipakai lagi. Biasanya kenapa? Ya mau ngejus di rumah itu, mau beli ini itu, ngejus lagi, udah habis di jus minum segelas, nyucinya repot lagi gitu, ya. Gua mendingan beli aja deh katanya. Nah, pada apalagi sekarang banyak toko-toko, ya, di perumahan-perumahan itu yang jualan online gitu. Nah, jadi ada yang murah-murah, dapat diskon, bisa pesan melalui Grab, melalui GoFood. Jadi akhirnya blender-blendernya ya nggak kepake gitu, ya. Belilah itu, apa namanya, penggorengan yang teflon, ini itu, wah, bayangannya mau bikin sendiri ini itu, tapi akhirnya males karena banyak tugas-tugas yang lain yang dirasa kayaknya nggak worth it nih waktu gue nih kalau cuman buat bikin satu nasi goreng, gue mesti buang waktu segitu banyak, udah mendingan pesen aja dah, ya. Gitu kan. Nah, jadi akhirnya barang-barang panci dan lain-lain bertumpuk-tumpuk di gudang. Lama-lama ya nggak kepake-pakai juga, ya, jadi itu di gudangnya jadi banyak sampah juga artinya, ya, karena barang-barang nggak kepake kan, barang-barang nggak kepake jadi sampah juga. Nah itu, tapi ada juga orang-orang nih yang sadar nih, ya, orang-orang yang sadar yang memiliki pandangan benar akan berusaha, ya, untuk menjaga lingkungannya, ya, dengan berbagai daya upaya tentunya, ya. Seperti itu. Jadi ada pelestarian lingkungan, kayak apa, teman-teman kita di CECI gitu, ya. Jadi memilah-milah barang daur ulang. Ini memilah barang daur ulang, ya. Jadi barang daur ulang ini yang memang tadinya bisa jadi sampah, ya, kalau nggak didaur ulang, kalau tidak ditanganin akan menjadi sampah juga. Tetapi karena ditanganin kemudian ya sampah ini bisa jadi emas, ya. Bisa dijadikan uang, bisa dipakai buat menolong orang, ya. Jadi orang-orang juga sekarang punya apa namanya pandangan bahwa apa apa green itu, ya, go green, ya, go green, ya, menanam pohon-pohon, menjaga lingkungan, berupaya menggunakan air listrik dengan seperlunya, tidak sembarangan, ya. Jadi semuanya adalah perilaku-perilaku yang penuh dengan kesadaran, tentunya dihimbau oleh banyak apa organisasi, ya, organisasi lingkungan hidup, terutama CECI juga sangat concern terhadap lingkungan, ya. Jadi agar kita bisa menjaga lingkungan,
bisa menjaga lingkungan dan menjaga apa namanya pola hidup kita agar tidak terlalu konsumtif, dengan pola hidup yang sederhana, dengan pola hidup yang apa namanya bisa apa namanya tidak boros ya, sehingga sesuai kebutuhan, membeli barang-barangnya sesuai kebutuhan dan menggunakannya kalau bisa ya selama mungkin ya. Jadi lifetime-nya dari waktu guna pakainya barang-barang. Jadi yang perilaku kita terus-menerus diperbaiki, karena sampah asalnya adalah dari diri kita ya, dari apa namanya, dari rumah kita. Sampah itu ya, asalnya sampah dari pola hidup kita yang konsumtif semuanya. Nah, sampai di sini mengenai pola hidup yang konsumtif dan menyampah gitu ya. Apa Bapak Ibu Cici ada mau apa memberikan sumbang saran atau pendapat gitu ya. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu juga punya pengalaman mengenai di rumahnya betul loh ya ada banyak barang-barang yang nggak kepake di lemari bajunya. Kadang-kadang tahu-tahu lagi lihat-lihat, ini baju ini kapan belinya ya? Oh ini belum pernah dipakai nih. Ini belum pernah dipakai, tapi begitu mau dipakai, kayaknya modelnya udah lewat gitu loh. Udah gitu sempit lagi gitu ya. Sempit lagi ya udah dah. Nah akhirnya ya didaur ulang gitu ya, dikasihkan aja deh ke orang dah gitu kan. Tetapi tentunya kalau yang masih bisa dikasih, yang bisa dipakai, tapi ada juga barang-barang yang kita nggak bisa dipakai lagi. Sepatu-sepatu ya umpamanya, sepatu-sepatu zaman sekarang itu kalau udah kelamaan ya kelihatannya masih bagus, tapi begitu dipakai copot dia, atau dia punya bawah soalnya hancur. Ya benar ya Sece ya. Sece Sesiung tahu pengalaman itu, banget ya. langsung ketawa tuh Sece itu. Hah? Sesiung tahu banget nih. Iya, soalnya Kayaknya saya punya sepatu banyak ada yang begitu ngalamin. sih, C. Ada sepatu saya yang udah lama nggak dipakai, begitu mau dipakai, ya copot, nggak bisa dipakai, padahal masih bagus. Tapi karena sepatu saya waktu itu ada berapa buah ya, jadi yang satu itu kurang begitu disuka, lama nggak dipakai. Begitu dipakai lagi, copot. Terutama sepatu sepatu kulit ya, sepatu kulit dan sepatu pantofel kita bilangnya. Dulu kan sepatu-sepatu itu kan untuk ke kantor, untuk mana. Saya kan udah nggak pernah ke kantor, nggak pakai sepatu gituan lagi. Untuk apa ke pesta, nah nggak pernah lagi gitu-gitu. Kebanyakan pakai sepatu skate aja, sepatu cat, sepatu olahraga, ya sepatu yang itu. Jadi sepatu kulit tuh lama kalau nggak dipakai, begitu mau kondangan pakai, copot dia. Untung masih di rumah gitu ya, bukannya udah di tempat pesta copotnya. Kalau copotin di tempat pesta gimana nenteng-nenteng sepatu nanti. Ada nggak itu Bapak Ibu atau saudara-saudara sisi yang punya pengalaman seperti itu? Ke kondangan tahu-tahu sepatunya haknya copot. Ada nggak? Atau ada Ada yang nggak pernah tuh? tahu? Pernah lihat? Pernah lihat sih Sesiung. Pernah sih Pernah. orang deket ngalamin yang sama. Oh, Sece pernah lihat kayak gitu Iya, ya? iya. Pernah, pernah orang deket ngalamin hal yang sama. Jadi Nah nggak itu. tahu udah pergi, begitu pakai terus copot haknya. Nah, nah itu kan kalau copot di tempat pesta gimana tuh? Bingung kan ya? Iya, pasti bingung lah. Bingung. Tapi Waduh. makanya nggak perlu itu terjadi diri diri kita, mestinya kita dari awal-awal udah aware ya. Jadi memiliki barang kan master juga bilang, semakin sedikit keinginan kita, sebenarnya hidup kita juga menjadi lebih tenang. Ya, sedikit keinginan ya. Jadi orang bilang hanya sedikit keinginan. Kadang-kadang mau ngomong sedikit keinginan, aduh kayaknya gimana ya. Saya kan belum belum dulu kan nggak punya gitu ya. Punya, Sekarang iya, sekarang punya kepengen dong punya ini modelnya yang ini.
kan sering baca buku-buku mode, kalau sepatunya, bajunya ini, masa sepatunya pakai yang ini, saya mau dong dengan bajunya ini, celananya ini, pakai sepatunya yang ini, gitu loh ya. Pakai long dress katanya, masa saya pakai sepatu Keds, kan nggak mungkin dong, pakailah sepatu yang high heel dong, gitu. Walaupun pakai long dress setahun sekali, beli sepatu high heel-nya gimana ya, setahun pakai sekali gitu. Nah, ntar udah 2 tahun, 3 tahun, dipakai lagi heel-nya copot. Saya ngaku dosa lah, Susyung. Ngaku dosa. Emangnya itu dosa, Suje? Hah? Iya Emangnya itu sih, dosa? sebenarnya kadang-kadang kan kita yang seperti Susyung dulu bilang ya, dulu nggak punya kita kepengen ya lihat brosur ini, lihat buku model ini kita kepengen. Terus begitu kita udah mulain punya, kita mulain beli. Tapi begitu habis dibeli, semua yang kita beli kita merasa kita bisa pakai. Masalahnya adalah sesudah bertahun-tahun itu tas nggak kepakai, itu sepatu tidak terpakai gitu. Karena ya itu, dengan kesibukan kita, kita juga akhirnya istilahnya mau kondangan udah buru-buru pergi. Jadi nggak sempat lagi buka-buka yang namanya sepatu, tas, baju gitu. Jadi pakainya yang secepat-cepatnya aja gitu loh. Jadi Hmm. lama-lama kebiasaan itu ya cukup lama sih, bertahun-tahun itu, dan akhirnya pada satu saat kita merasa, "Ih, kok lemari penuh ya?" Terus kemudian juga, "Kok kita nggak kepakai ya?" Lagi pikir lagi, "Ih, itu value-nya udah berapa duit ya sebenarnya kalau dalam bentuk uang yang kita tabung itu atau bisa kita pakai buat yang ya istilahnya, buat dana kita juga udah, ini udah," gitu. Tapi sebenarnya, eee, ketidakbijaksanaan kita ya, kurang berpikirnya kita gitu bahwa sebenarnya semua memang bisa kepakai, tetapi masalahnya tidak harus karena kita akhirnya nggak pakai gitu. Terus apa yang semuanya kita lihat, bisa berguna, bisa kita pakai, sudah kita alami bahwa ternyata itu nggak kepakai, jadi itu pemborosan ya. Lalu itu jadi PR kita tuh, habis itu Hmm. bertahun-tahun musti seleksi. Seleksi seleksi, terus mikir, kasih siapa ya yang kira-kira, mau pakai. PR Nah lagi kan itu, itu, menguras PR lagi. tenaga, menguras pikiran itu. Termasuk dulu waktu kita beli buat anak-anak, mainan ya, "Oh ini bisa bikin dia pinter nih, ini bisa bikin dia pinter nih." Semuanya karena kita punya alasan bisa bikin dia pinter, kita beli semua. Tapi akhirnya ya karena terlalu banyak, toh nggak nggak sungguh-sungguh kepakai gitu. Nah, moga-moga generasi berikutnya bisa lebih aware ya, gitu. Tapi Ya, kelihatannya nggak mudah juga nih untuk generasi berikutnya karena tantangan yang memasarkan itu makin sigap. ya. Sales-salesnya ya, apa Mhm. namanya, marketingnya, iklan-iklannya terus apa, menggoda ya. Iya, makanya saya suka bilang ya, sebenarnya, kan ada sila yang kita, berusaha untuk menghindari pencurian, sebenarnya bukan pencurian, menggunakan yang bukan hak kita, gitu. Tapi Hmm. kita bilang, duitnya kan duit kita, itu hak kita, gitu. Tapi dalam artian yang lebih luas, sila itu mengatakan bahwa, menggunakan yang bukan menjadi milik kita, itu termasuk penggunaan yang tidak bijaksana sebenarnya. Jadi sebaiknya misalnya kan, mungkin ada dari, beberapa yang, oh ya, sebagian dari penghasilannya itu didanakan sekian persen gitu kan, dipakai buat hal-hal yang benar-benar berguna. Karena kalau kita pikir ya, akhirnya yang tadi saya bilang itu menjadi PR kita, PR untuk merapikan rumah, PR untuk mensortir, lalu
memikirkan untuk kasih siapa dan sebagainya. Itu sebenarnya secara tidak langsung adalah hasil daripada ketidakbijaksanaan kita tuh. Ya, ketidakbijaksanaan itu ya Sece ya, itu sangat menarik ya, tidak bijaksana. Kita sering tidak bijaksana dalam membelanjakan uang. Kita Mhm, tidak bijaksana dalam membeli atau menggunakan makan umpamanya ya, makan. Sedangkan di luar sana banyak orang yang kita bilang yang kelaparan ya, kalau kita lihat di Afrika gitu ya, ada di sekeliling kita di sini juga banyak orang yang makan ya makan apa seadanya aja. Tahu-tahu kita udah makan mahal-mahal, makan cuma sedikit, sisanya dibuang-buang gitu seakan-akan kita merasa ya nggak apa-apa dibuang lah, kurang enak lah, gua kurang suka gitu ya. Nah itu. betul. Jadi dengan alasan yang remeh sebetulnya alasan yang sangat ini sekali, tapi kita tuh sepertinya nggak merasa bersalah gitu ya, membuang-buang makanan, membuang-buang ini gitu. Sebetulnya artinya kita tidak menghargai berkah kita, kalau Master bilang ya. Jadi kita tuh jangan menyia-nyiakan berkah. Kita bawa berkah, kita bisa makan, makan itu janganlah dibuang-buang. Apalagi yang makanan itu adalah energi atau sumber daya yang dari bumi ya, yang kita bisa dapatkan, udah didapatkan, tahu-tahu kita tidak menghargainya, membuang-buang seenak-enaknya gitu ya. Apalagi kalau kita ke pesta nikah, ya main hantam-hantam, tahu-tahu makan sedikit nggak enak, buang gitu ya. Jadi sebetulnya kita harus memiliki mindset atau pandangan yang benar terhadap bagaimana kita me- me- menggunakan kesempatan kita untuk menikmati apa-apa yang bisa kita nikmati dengan tidak sembarangan menyia-nyiakan makanan-makanan ataupun juga materi benda-benda yang lain gitu ya. Jadi kan ada orang kan gampang sekali ya tukar handphone umpamanya gitu ya, baru keluar handphone baru tukar lagi notebooknya sebentar, tukar lagi laptopnya sebentar, tukar lagi mobilnya sebentar, tukar. Ya memang duitnya ada, duitnya banyak ya, tapi itu tidak bijaksana. Kalau menurut Master itu tidak bijaksana, menggunakan uang secara tidak bijaksana. Jadi yang lebih bijaksana tentunya adalah benda-benda yang dibeli, dipelihara, dijaga sehingga lifetime-nya menjadi lebih lama. Dengan demikian tidak terus-menerus kita menciptakan sampah lagi gitu ya. Karena semakin banyak barang-barang itu kan menjadi sampah akhirnya. Nah, itu masalahnya adalah masalah dari pikiran ya. Pikiran, keinginan dan lain-lain. Dan itu semua adalah juga bisa membuat kita menjadi orang yang ya tidak bijaksana tadi ya. Sebab itu selain sampah-sampah di luar sana itu di dalam pikiran, di dalam perasaan kita juga ada sampah-sampah nih Cece ya. Iya, Namanya itu sampah batin kita bilang ya. Nah, jadi kita harus mencoba mengenali sampah batin ini. Ya, kalau ini sedikit contohnya aja ya dari saya. Saya pikir tentang kemarahan, kebencian, kemalasan, kekhawatiran, ketamakan ini bisa menjadi sampah-sampah batin kita. Kenapa? Karena kayak kemarahan gitu ya. Kemarahan itu bisa kan kalau namanya sampah itu kan namanya kalau kita tidak hati-hati membuangnya gitu ya, itu bisa merugikan orang lain, bisa membuat orang tidak nyaman, bisa membuat orang lain menjadi mendatangkan permasalahan buat orang lain ya, seperti itu sampah. Jadi eh, saya pernah baca cerita ya, ada supir taksi yang membawa tamu ya lagi jalan-jalan, tahu-tahu mungkin entah kenapa tiba-tiba ada yang menggedor jendela kacanya ya, orang pakai motor dan marah-marah gitu ya, marah-marah. Yang supir taksinya itu angkat tangan ya, berkata mohon maaf ya, udah gitu orang itu pergi. Terus nggak lama lagi ya di mana ada lagi yang teriak-teriak lagi ya. Jadi supir yang tamunya dari supir taksi ini bingung melihat supir taksi kita itu kok tenang, orangnya kalem gitu ya.
orang marah-marah, kok dia tidak membalas gitu ya. Dia tanya, "Bapak kok sabar sekali?" gitu ya. "Kenapa nggak tadi kan kita kayaknya nggak salah, kenapa orang itu marah-marah, Bapak diem aja?" Dia bilang, "Ya orang itu banyak sampah," katanya ya. Banyak sampahnya di dalam ininya ya. Jadi saya tidak mau, apa namanya, ikut-ikutan seperti orang itu, melampiaskan kemarahan ke mana-mana itu ya. Jadi kemarahan itu seperti juga apa, sampah gitu ya. Dia orang itu sedang membuang sampah sembarangan, katanya gitu. Jangan Membuang sampah ditampung sembarangan. Jadi ya? jangan ditampung. Iya, jangan ditampung. Kita jangan menampung ya biarlah dia berlalu gitu. Jadi seperti itu. Jadi artinya kemarahan kita juga kalau kita mesti juga mengenali, kemarahan kalau kemarahan itu muncul ya. Karena, kemarahan ini sama juga seperti yang sampah-sampah rumah tangga kita itu kita sendiri yang produksi. Kemarahan itu diproduksi di hati, perasaan kita dan pikiran kita. Ketika kita tidak senang akan sesuatu, ketika kita tidak bisa menerima sesuatu, kita bisa menjadi marah. Menjadi marah karena orang tidak bisa, umpamanya karyawan kita tidak bisa mengikuti apa keinginan kita, ya, atau anak-anak yang juga tidak bisa mengikuti kemauan kita, ya. Jadi kita maunya begini, anak-anaknya begitu, itu kita bisa marah. Dan biasanya kalau, master bilang kemarahan juga adalah menunjukkan ketidakmampuan kita mengatasi masalah. Jadi kalau kita sudah tidak bisa mengatasi lagi dengan argumentasi yang baik, lalu kita menggunakan kita punya power dengan memperlihatkan kemarahan. Ingin menundukkan orang lain dengan kemarahan. Nah, itu juga adalah, kalau apa, saya pikir itu juga adalah sampah batin kita. Dan itu mesti di apa, mesti tentunya mesti dicermati dan kemudian kita mesti batin ini mesti dibersihkan ya, diperbaiki ya cara-caranya. Jadi demikian, jadi sampah kemarahan, ada kebencian. Jadi kebencian itu kan juga karena peristiwa-peristiwa yang lama, dia mendekam di dalam batin kita, kebencian itu. Dan setiap saat dia bisa muncul kembali. Jadi kalau umpamanya saya pernah membenci seseorang, akan perilakunya atau perbuatannya terhadap saya, lalu meskipun saya sudah memaafkan, ya, tetapi kebencian itu bisa masih ada di dalam batin saya. Nah, itu seperti sampah-sampah yang belum tuntas, ya. Jadi artinya kebencian itu masih ada. Jadi begitu muncul atau ketemu orangnya, langsung di pikiran kita, "Nih dia nih yang dulu pernah bikin gua kesel nih. Nih dia nih orangnya nih," ya. Nah, ngapain lagi dia di sini tuh? Aduh, bikin rese aja ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Sesung Sece ini semuanya ya, kebencian tuh hati-hati. Makanya kita harus mengenali kemarahan, kebencian. Jadi begitu kebencian itu muncul, kita pasti nggak nyaman. Kita sendiri loh yang nggak nyaman. Jadi seperti, apa namanya, sampah-sampah itu munculnya di rumah kita banyak kotor dan lain-lain, yang nggak nyaman pasti kita ya. Karena banyak sampah jadi bisa muncul tikus, kecoa dan lain-lain. Juga karena batinnya itu menyimpan kemarahan, kebencian, dia akan memunculkan berbagai apa, perasaan yang membuat kita tidak nyaman ya. Itu juga adalah, sampah-sampah batin. Ya, jadi kalau kemalasan, kemalasan kok sampah sih? Ya kemalasan bisa juga jadi sampah juga ya, serta bentuk yang lain. Kita malas melakukan ini, malas melakukan itu, ya jadi akhirnya, mungkin kalau kita bekerja sama orang ya, diminta melakukan ini malas, diminta melakukan itu malas, nah itu akan merusak diri kita. Juga akan merusak, apa namanya, prestasi kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau kemalasan itu dibiarkan berlarut, ya akan membuat kita, sulit untuk bisa apa, berkompetisi di dalam kehidupan, atau sulit bagi kita untuk bisa meningkatkan kemampuan diri dengan, apa, kalau malas kan berarti kan nggak mau belajar, nggak mau kerja, nggak mau ini, nggak mau itu, maunya tidur-tiduran aja, nonton apa, video, nonton YouTube gitu kan.
nggak mau ini, nggak mau itu, ya maunya santai-santai, nanti, ngemil makanan, akhirnya jadi gemuk lagi ya kan. Jadi kalau udah gemuk, jadi, nanti timbul ada penyakit ini, penyakit itu. Demikian ya, dari kemalasan aja, akhirnya kita bisa, apa, bisa mendapatkan berbagai permasalahan juga, baik dari secara pikiran, juga secara jasmani ya. Akan timbul, seperti itu. Yang kekhawatiran kita, sebagai manusia itu memang seringkali khawatir terhadap hal-hal yang belum terjadi. Selalu khawatir, khawatir ini, khawatir itu, khawatir nanti begini, khawatir nanti begitu. Jadi seperti apa, saya juga ya, kalau udah apa namanya, diminta sama si Cewileng, "Terus Yung nanti bagi sharing-nya." Aduh, saya udah mulai khawatir tuh. Khawatir nanti saya, apa namanya, nggak dapet ide, khawatir nanti saya, dalam menuangkan ide-idenya, mencari, apa namanya, materinya, saya, apa, tidak apa, tidak baik, tidak bisa memberikan sesuatu yang baik, gitu ya. Nah, itu juga kekhawatiran. Itu kekhawatiran-kekhawatiran itu akan muncul, selalu muncul ya. Walaupun umpamanya, kita bukan pertama kali, ya, apalagi yang pertama kali. Yang bukan pertama kali aja kekhawatiran itu bisa muncul, apalagi pertama kali, "Aduh, nanti gimana ya? Nanti begini gini gimana? Nanti kalau begitu-begitu gimana?" Jadi pikirannya selalu begitu, khawatir ya. Jadi, kita tahu, bahwa kalau di Seci itu kan relawan-relawan banyak yang diminta untuk, membawakan apa, bedah buku, jadi moderator, atau nanti dalam sosialisasi di apa, di PIK gitu ya, ada sosialisasi untuk relawan baru, sharing, membawakan materi-materi. Wah, semua itu selalu, eee eee, ininya sama, reaksinya sama, "Aduh, jangan saya nggak bisa loh. Aduh, nanti saya gimana ya? Aduh, nanti gimana? Waduh, saya kalau ngomong di depan orang-orang, saya bisa gemeteran loh. Nah, saya gemeteran loh. Bener bener, jangan lu, jangan. Saya nggak bisa ngomong saya nggak bisa ngomong." Nah, padahal, yang nggak bilang nggak bisa ngomong itu kalau lagi cerita sama teman-teman, itu bisa 1 jam ngomong nggak habis-habis dia ya. 1 jam nggak habis-habis itu ngomongnya nggak apa-apa gitu. "Oh iya," katanya, "tapi itu kan bukan di depan umum, itu kan lagi di depan berapa orang saja." Nah itu, ya kenapa nggak bisa menganggap yang umum itu cuma dianggap beberapa orang katanya, "Ya nggak bisa dong," katanya. Nah itu ya, jadi kekhawatiran yang seperti itu juga muncul dan itu juga kalau menurut saya adalah sampah-sampah batin kita yang harus, di apa, kita kelola. Yang harus kita kelola. Jadi, eee, karena untuk, menghapus semuanya ini nggak mungkin dihapus. Yang bisa dikelola, ya. Jadi karena ini adalah produksi batin, pikiran, perasaan, ya, yang apa, yang tentunya ketika kesadaran kita, itu tidak terjaga, kemarahan itu bisa dengan cepat mengambil alih, eee apa namanya, situasi, ya, kondisi mengambil alih. Jadi pikiran dan perasaan kita ditutupi oleh kemarahan, itu repot. Kesadarannya nggak muncul, itu repot. Makanya yang belajar mindfulness itu selalu memunculkan kesadaran. Kesadaran ketika kemarahan itu muncul, oh dia sadar. Nah, mengenali sampah batin itu namanya. Kesadaran muncul, oh kok saya marah sih? Padahal ini master bilang marah adalah kegilaan sesaat nih. Emangnya saya mau jadi orang gila gitu ya? Nggak usah lah ya. Jadi artinya kenapa sih saya mau marah? Mencari tahu. Jadi mengenali kemarahan itu bukan cuman, oh ini saya marah, udah gitu. Bukan, oh saya marah ya. Kenapa kok saya marah ya? Oh tadi di kata-katanya begini. Oh kenapa kata-katanya yang begitu saya jadi marah ya? Gitu. Ya, kenapa mendengar kata-kata seperti itu aja marah? Kenapa saya tidak mengambil kata-kata itu untuk sebagai satu bahan ya untuk saya namanya untuk saya pakai introspeksi. Nah, kalau kita bisa bisa
menanggapi kritikan, menanggapi cemoohan dengan positive thinking, ya ini urusannya si Sung Agus tuh, ya selalu bisa melihatnya dengan positif, ya. Jadi kata-kata yang mencemooh, kata-kata yang meremehkan, justru itu bisa dipakai untuk Pelatihan. bahan pelatihan kita, melatih agar ya introspeksi juga. Kalau dia bilang katanya, aduh si Hokla itu mah parah begini gitu, oh ya parah ya. Benar juga mungkin saya parah ya gitu ya. Kalau gitu saya mesti lebih cermat lagi nih. Apa yang parah nih? Kalau perlu saya bertanya sama dia, bro atau Susyung, saya parahnya di mana? Kasih tahu dong. Nah, kan kita begitu ya, bukan menanggapi dengan marah-marah. Bro, Susyung, kamu bilang saya apa? Kamu bilang saya parah ya? Parah apa? Emang kamu bisa lebih pintar dari saya? Emang kamu lebih baik saya? Emang kamu lebih jago dari saya? Enak aja sembarangan ngomong gini, bacot tuh ini. Wah, jadi marah, akhirnya menjalin jodoh buruk, karma buruk, ya. Dan itu tentunya tidak kita inginkan. Tapi kalau kata-katanya itu ditanggapi tidak dengan apa namanya, tidak dengan kemarahan, ya, tapi kita tanggapi dengan batin yang jernih, pikiran yang jernih. Jadi bahwa oh ya, dia bilang saya tidak mampu, dia bilang saya kurang bagus atau kurang baik atau di mana gimana. Oke, saya minta dia tunjukkan, dengan demikian saya mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, ini seperti juga apa namanya, ketika batin-batin kita tuh memunculkan sampah-sampah itu dikelola sampahnya, ya. Jadi sampah itu bisa jadi emas katanya. Nah itu, jadi kata-kata yang tadinya juga sepertinya bisa mau menjatuhkan, kalau orang bilang mau menjatuhkan, mau mendiskreditkan, mencemooh, meremehkan, itu bisa menjadi, kalau kita anggapnya itu menjatuhkan, meremehkan, mencemooh, itu bisa menjadi suatu masalah yang eh, apa namanya, tidak baik, ya. Satu masalah bisa menjadi satu keributan, entah menjadi munculnya kebencian, ya, karena menjadi marah, kemarahan dan kebencian. Tapi kalau kita menyikapinya dengan positif, akhirnya yang tadinya bakalan merusak itu malah menjadi sesuatu hal yang baik, ya. Jadi yang tadinya mungkin itu kata-kata itu kita anggap itu sampah, nggak taunya ini adalah emas nih. Ya, bisa jadi emas karena kita bisa gunakan dengan baik. Jadi yang dia tidak mau, dia sembarangan buang, tapi kita bisa manfaatkan dengan baik. Mungkin orang itu sembarangan buang, ngomong asal-asalannya, tapi kita tanggapi dengan baik, sehingga itu dengan positif, sehingga itu bisa menjadi satu bahan pelatihan kita, satu bahan yang bisa mendatangkan kebaikan, mendatangkan benefit buat kita. Kita bisa melatih. Nah, seperti itu ya. Jadi ketamakan juga demikian. Jadi kalau ketamakan itu kan ya ketamakan, tamak akan apa? Ketamakan itu banyak ya. Tamak akan pujian, tamak akan nama baik, tamak akan makanan, tamak akan pakaian, sandang, pangan. Semua yang tadi kita sudah apa namanya sama-sama ini setuju ya bahwa sampah-sampah di mana-mana itu semua karena adanya ketamakan, ya, kerakusan, keserakahan dari kita yang tidak bisa mengelola keinginan kita. Jadi kalau kita nggak bisa mengelola keinginan kita, itu berarti kita tamak, kita jadi serakah karena tidak mengelola. Jadi kita malah apa namanya, terus feeding kita punya, memberi makan kita punya keserakahan itu, ya. Jadi mengeksploitasi, bukan mengeksploitasi, jadi apa sih namanya, mengitukan, Menyuburkan. menyuburkan, atau apa lagi kata-katanya yang tepat itu ya, apa ada apa sesiung seci, ada bapak ibu yang bisa lebih tepat seperti yang kita terus mengutamakan keserakahan kita, mengutamakan yang kita mengejar kenikmatan, mengejar ini itu, ya. Itu jadi terlalu apa ya, memberikan mengangon, bukan mengangon itu ya, keinginan-keinginan itu diinin terus tuh sama kita tuh, disuburkan gitu ya. Jadi terus di apa namanya? Ditutup ya. Hah?
Iya, dipupuk terus tanpa sadar. Dipupuk terus ya, jadi apa ya, jadi kok saya mendadak nggak bisa dapat kata-katanya itu definisinya apa tuh. Yang pokoknya kita tuh seperti mau menghambur-hamburkan ini itu, pokoknya keinginan itu terus di feeding, diberi Dikasih makan makan, terus. Mau dikasih ini mengumbar ya, jadi mengumbar. mengumbar nafsunya. Nah, itu ya, mengumbar. Kata-kata ini lebih cocok ya, mengumbar keinginannya untuk mencari kenikmatan, mengumbar keinginannya untuk mendapatkan ini itu ya. Jadi ada orang kan membangkitkan, membangun keinginan-keinginan untuk melatih diri, keinginan untuk merubah pola hidup yang tidak baik menjadi pola hidup yang baik. Nah, itu kan juga keinginan ya. Jadi keinginan itu kita harus tahu keinginan yang mana. Bukan semua keinginan itu berarti buruk ya. Bahwa ya, orang suka bilang jangan banyak keinginan, ya keinginan yang mana dulu. Kalau ingin belajar menjadi lebih baik, ingin menjadi lebih sehat, ya tentunya keinginan-keinginan itu boleh dipupuk, keinginan itu boleh dijaga ya. Tetapi kalau keinginannya yang hanya untuk hura-hura, keinginannya hanya untuk mencari kenikmatan-kenikmatan semata ya, tidak mendahulukan kesehatan, hanya mendahulukan kenikmatan ya, mencari makanan-makanan yang penting nikmat dah. Ini kolesterol tinggi, nggak apa-apa, enak sih katanya. Oh, yang ini jangan dimakan, wah ini memabukkan ini. Nggak apa-apa ya, sekali-sekali aja lah. Ya, itu selalu begitu, kita kan selalu memberikan toleransi terhadap keinginan kita, kemauan-kemauan kita. Biasanya keinginan untuk hal-hal kenikmatan duniawi itu akan lebih mendapatkan toleransi. Ya, artinya kita lebih mengiyakan. Oh iya dah, boleh dah, nggak apa-apa dah, sekali-sekali ya, gitu ya. Sekali-sekali, padahal jadi sering juga. Jadi kalau keinginan yang bagus ya, yang ini malah kadang-kadang kita nggak dukung. Kita sendiri nggak mendukung diri sendiri. Umpamanya saya berpikir nih, aduh saya kayaknya kepengen meditasi, nanti ini mau ikut retret seminggu. Tapi entar pikiran saya ini lagi muncul, jangan ikut retret. Itu teman-teman yang itu besok mau jalan-jalan. Itu minggu depan itu kamu ngapain ikut retret? Ikut ke itu aja. Ke Kuala Lumpur jalan-jalan sambil makan durian. Makan durian enak loh. Mau saking di sana murah-murah. Waduh, duriannya mantap. Gini gitu. Ngapain meditasi lain kali aja. Nah, itu. Jadi kalau meditasi itu kalah tuh sama kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu. Benar. Jadi itu biasanya saya pikir banyak ya. Artinya prosentasenya mungkin lebih banyak yang begitu daripada yang betul-betul tekadnya kuat menjaga. Enggak, saya pokoknya mau Ustaz. Ya ada dong, ada. Tetapi jumlahnya saya rasa kalah banyak tuh ya dengan orang yang lebih suka mencari kenikmatan-kenikmatan seperti itu. Dan itu umum. Ya, itu umum. Tetapi kalau kita mau menjadi orang-orang yang menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai, orang-orang yang menjadi lebih bijaksana, tentunya kita harus mampu mengelola keinginan itu sehingga tidak selalu mengumbar nafsu. Nah, sampai di sini saya kepengen dengar dari Bapak Ibu semuanya mengenai tadi yang saya bilang ini, kemarahan, kebencian, kemalasan, kekhawatiran, kenamakan ini sebagai sampah-sampah batin. Anda semua setuju nggak nih? Ayo, teman-teman. Ya. Dan ada pendapat apa nggak gitu? Ayo, teman-teman, sharing. Ayo. Masih ingat Susung Widodo. Widodo. Yang lain dulu, Syok. Yang lain dulu. Nanti saya ikut belakangan. Belakangan nanti nggak kebagian, Syuk. Siap.
Ya, ayo siapa lagi nih? Ya, ada Cici namanya, ada Mary, ada ah, Merily, ada Mary. ada Cici Mary, Merili, ada Ferawati, ada Mary, Ami, ada Rike nih, ada ada Hendrawati Loka, Xiaoling tadi ya. ya, ada Xiaoling. Ya, Xiaoling. Coba, ayo dong, supaya nggak satu arah nih. Kan kita ini kan belajar bersama ya. Saya bukannya lagi mengajar nih, saya sama-sama belajar ya. Jadi saya memunculkan ini untuk bahan bahan perenungan kita semua barangkali gitu ya. Tadi saya Ayo. lagi lihat ya Susyung, Hmm. mengenai kemarahan, kebencian, dan semuanya. Ini erat-erat kaitannya dengan kemelekatan kita ya. Ya, iya, ya, kemelekatan kita di Mm-mm. dalam kehidupan ini memang kita masih begitu melekat ya Mm. terhadap apa? Ya itu tadilah ya, terhadap segala sesuatu yang nggak mudah melepaskan gitu kan. Jadi Tapi sehingga untuk satu hal aja sebenarnya ya, apa mm, yang jadi bagus juga dengan kita latihan sadar penuh, setiap mm, apa yang terjadi bisa dengan kita tenang, kita cermati, kita kenali, dan akhirnya kita bisa sadar gitu. Jadi kenapa misalnya kalau kita marah itu karena kita merasa kita benar, orang lain salah. Tapi kalau kita benar, seharusnya kita juga nggak jadi marah. ya itu dia. Bukan karena benar kita lalu menyalah-nyalahkan orang yang salah gitu ya, Ya, jadi marah-memarahi orang yang salah kan gitu ya. eh, jadi kadang-kadang kalau Hmm. sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita, Hmm. ya itu membuat kita jadi marah. Sesuatu yang kita nggak suka dengar, itu membuat kita jadi marah. Sesuatu yang kita lihat tidak sesuai dengan diri kita, kita jadi marah. Jadi kita jadi melekat dengan apa yang sudah terkonsep dalam diri kita, Hmm. gitu. Jadi itu kemelekatan itu yang kalau kita pelan-pelan kita sadari, kita bisa lepaskan karena ada satu pengetahuan bahwa memang setiap orang itu unik, setiap orang punya masa lalu yang membentuk dirinya sekarang. Hmm. Jadi masa lalu setiap orang itu berbeda-beda. Hmm. Jadi ada yang misalnya karena masa lalunya sudah membentuk dia menjadi yang suaranya keras, menjadi orang yang suka kritik terus-menerus gitu. Sebenarnya kalau kita Hmm. ngelihat lagi, oh iya, itu sebenarnya satu pembelajaran loh buat kita bahwa Hmm. kita tidak seperti itu. Hmm. Dan kita kalau kita ngelihat bahwa dia ini menurut kita kurang tepat, yang muncul adalah rasa kasihan kita sebenarnya. Hmm. Jadi dengan begitu kita bisa mengerti, mengenali kemarahan yang sebenarnya mau muncul jadi tidak muncul. Ya, nah itu kalau udah apa bisa membuat itu tidak muncul itu udah advance banget nih ya SC ya. Nah, Ya, karena jadi karena itu memang mesti hmm, dengan hmm. satu pemahaman bahwa setiap Nah, orang itu memang pemahaman yang berbeda-beda. mendalam tuh. Ya, Hmm. tiap orang itu berbeda-beda gitu loh. Hmm. Berbeda-beda mengenai perilakunya, jalan pikirannya gitu kan. Hmm. Bahasa yang keluar dari mulutnya, nadanya, dan sebagainya itu memang Hmm. berbeda-beda gitu loh. Nah, Iya. dan kalau kita sudah tahu bahwa setiap orang itu unik, memang berbeda-beda. Dan kenapa dia berbeda? Karena dari masa lalunya. Misalnya orang yang tinggal di gunung, suaranya tuh pasti keras, Hmm. gitu kan. Orang yang dididik dari keluarga yang latar belakang seperti kayak gimana, itu membentuk karakter dirinya jadi seperti itu gitu loh. Iya. Nah kita Iyalah seperti berpikir kita bedanya orang Sumatera dengan orang Jawa gitu ya dalam berbicara ya. Itu kan ya berbeda tuh ya. ya Hmm. itu satu ya itu cara berbicara. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang kalau ngomong
seenak udelnya gitu. Nah, kalau dia bilang seenak udelnya, dia kan istilahnya dia belum tahu bahwa dia ngomong tuh seperti itu dan sangat tidak menyenangkan orang lain gitu. Tapi kalau kita yang udah paham, itu tidak memancing kebencian ataupun tidak memancing kemarahan kita. Nah, begitu kita bisa mengatasi rasa tidak suka kita, itu sebenarnya adalah satu pencapaian. Ya. Dan Jadi pencapaian itu ya karena itu yang apa? membuat kita jadi happy. Ya, Nah, jadi betul. tantangan kita adalah bagaimana kita bisa mencapai. Begitu Hmm, kita mencapai ada satu kepuasan batin. ya. Jadi bertolak belakang dengan kalau kita jadi marah, kalau kita jadi benci, itu kita nggak mencapai apa-apa, malah kita jadi turun kelas. Hmm, Jadi setiap orang yang berhadapan dengan kita, itu sebenarnya adalah guru kita. hmm, Dia menghasilkan sampah, di mana sampah itu tidak kita terima, itu pencapaian kita. hmm. Jadi dengan pemahaman-pemahaman seperti ini, kita menjadi eager to practice gitu ya, menjadi semangat Ya, untuk berlatih. mempraktekkan gitu loh. Hmm, Jadi kita tidak melekat dengan perilaku orang lain. Atau sebaliknya, orang itu memuji-muji kita gitu kan. Wah, kita seneng. Ini juga satu kemelekatan, juga satu tantangan loh, membuat kita itu seneng sehingga kita jadi suka sama dia gitu kan. Terus kita jadi istilahnya semacam pilih kasih, dia hmm, menjadi prioritas kita gitu. Sementara orang yang itu yang biasa-biasa aja atau itu kita nggak suka gitu. Nah, hmm. selama kita masih bersikap atau menanggapi seperti itu, sebenarnya kita belum melakukan pencapaian yang lebih tinggi untuk batin kita. Hmm. Mantap, mantap, mantap Sece. Ya, Ya, ya. Jadi pencapaian-pencapaian itu adalah proses dari pelatihan dari setiap harinya ya. Nah, dan makanya di kita butuh dalam butuh orang-orang itu untuk melatih kita, yang nah muji-muji itu maupun dia yang ya. menghina kita gitu. Ya, Kita jadi butuh. apa? Sebetulnya bukan orangnya aja ya, tapi kata-katanya, sikapnya itu yang bisa Iya, kita jadikan satu bahan pelatihan kita. iya, kita Jadi kalau nggak ada seperti ya, itu, kita sunyi sendiri, ya ya. nggak ada pelatihan gitu. Jadi Gitu. terhadap orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang suka nyindir-nyindir, kita jangan marah, tapi bersikaplah ramah. Tidak marah tetapi ramah, kita balik ya. Jadi marah jadi ramah nih ya. Jadi Iya. kalau kita Jadi mau membersihkan batin kita, ya merepairnya, memperbaikinya, yaitu kemarahan bisa kita buat menjadi keramahan. Jangan marah-marah mulu, tapi beramah-ramahlah dengan mereka. Jadi mereka mau ngomongnya apa, ini itu, ya kita jadikan satu bahan pelatihan, kita terima kasih tetap ya. Terima kasih pada mereka yang sudah memberikan ucapannya. Ya, jadi ucapan itu tidak masalah, ucapan seperti apapun juga. Mau meremehkan, mau apa, kita terima kasih sama. Ya, karena hati-hati kalau kita menyenangi pujian-pujian aja, tadi seperti Ceh Huileng bilang, kita akan menjadi sangat melekat, suka sehingga tidak netral lagi. Kita akan apa pilih pilih kasih. gitu ya, pilih kasih ya. Oh ini gue seneng sama dia nih. Soalnya dia kalau ngomong tuh gue enak loh, gue nyaman, gue suka banget gitu ya. Karena kayaknya gua ngapain aja dia iya terus nih. Ini repot nih. Yang satu itu payah tuh, aduh katanya. Gua kalau ngapain salam lu depan dia, udah jangan deket-deket dia. Nah, kalau begitu kita nggak maju ya SJ ya. Kita nggak bakal bisa maju dan kita kemudian menjadi semakin kepala besar, semakin melekat kepada sesuatu apa yang menyenangkan itu, pujian-pujian dan lain-lain, sehingga kita akhirnya ketika nanti dia berhenti memuji, wah kita akan kecewa tuh. Nah, itu Kecewa berat Bali itu ya. karena kemelekatan kita ya. Ya, dari Melekat oleh kemelekatan. hal-hal yang tidak kita sukai, Hmm, menimbulkan kemarahan, kebencian. Melekat iya, untuk hal-hal yang kita sukai, itu iya. membuat kita jadi serakah. Nah, itu kalau di kantor-kantor banyak tuh ya suka ya yang bisa menimbulkan hal-hal sebegini. Makanya di kantor juga itu sebetulnya di kantor, di mana di organisasi, di mana-mana semua itu bisa
segala fenomena yang kita ketemukan itu bisa menjadi bahan pelatihan diri kita. Setuju ya, Cece ya? Iya, Saya karena rasa kita sesung Cece ada yang dasarnya di harus dalam Zoom ini setuju nggak ini ya? iya dong, Ini semua diam ayo aja nih, saya nggak belajar tahu nih dong. setuju apa nggak setuju ini ya. Cece Oke, Mary, Mary Cece nih. Mary, gimana nih Cece Mary ini? Suaranya mana ini? Ini apa? Arek Malang ini. Cece Mary ini Arek Malang ya. Arek Malang apa Surabaya nih? Kayaknya seingat saya Malang ini ya. Lili, Wit, si Wit ada. Tadi katanya maunya belakangan, nah sekarang udah dekat belakang nih. Ini udah dekat Area belakang Surabaya nih. itu Cemeri, Syong. Oh Surabaya toh? Surabaya. Oh iya. Iya. Suaminya yang Semarang. Oh suaminya Semarang. Oh kok sampean tahu? Pernah dikasih tahu. Oh pernah dikasih tahu. Oh Ya. iya. Iya iya iya. ada satu Mary Lee, ada satu lagi Suci Mary Tok. Oh, Mary Ada Lee ya kayaknya ya. Mary Yang Lee. Iya. Iya. Mary Lee yang ada lesung pipitnya itu ya. Ayo, Yang siapa satu yang mau lagi Mary sharing? apa? Ini ada selfie. Selfie. Apalagi ngajar sambil denger apalagi Enggak, santai nih. lagi Biasanya ngajar nyantai. nih kalau hari Rabu katanya. Lagi nyantai Sosyong. Lagi nyantai. Nah, gimana Ya. tuh yang tadi bincang-bincang dialog kita saya dengan Cece Wileng gitu. Apa pendapat dari Cece Selfie? Ngomong soal sampah ya. Ini tahun baru, udah mau Imlek masih bersih-bersih sampah. Kadang kita Iya. kalau ketemu teman yang baik gitu ya, bisa bantu kita bersih-bersih sampah gitu. Saat kita marah, bisa menyadarkan gitu, kenapa harus marah, gini-gini gitu. Atau kalau kita lagi malas, bisa bikin kita semangat lagi gitu. Atau ada khawatir, aduh saya mau tugas jadi moderator nih atau apa nih, ikut menenangkan gitu, bisa lah pasti berlalu gitu. Nyampah bareng. Iya, Waduh. bagaimana Kayak gimana nih nyampah bareng coba? misalkan dia lagi marah, dia cerita ke kita tuh manas-manasin juga biar kita ikut. Oh ya, kita ikut marah gitu. Nah, itu bikin kan ada kan yang begitu ya. Iya. Oh, itu nyampah bareng ya. Iya, nyampah bareng gitu. Jadi gimana itu kadang ya teman-teman kita, teman kita atau apa gitu biar maksudnya ya saat mungkin kalau orang lain yang lebih pintar ngomong bisa ya saat kita marah gitu biar kita reda emosinya gitu, bisa ngasih masukan. Tapi kadang kita kalau pas ada yang ngajak nyampah bareng terus lupa gitu, nggak sadar ya, nggak mindful, jadi kita ikutan nyampah, setelah nyampah baru gitu. Gimana ya Sosyong? Itu mending tuh kalau udah nyampah ngeh tuh masih enggak. mending sadar datang. Udah nyampah nggak ngeh lagi ini repot. Kayaknya Cece Wileng yang kasih ini coba gimana Ya, tuh coba. caranya supaya tidak supaya cepat sadar Ya. dan tidak ikut nyampah bareng. Ya, oke. Kan Ya, Cece Wileng coba kasih tipsnya nih. Kalau menurut saya ya, dengan kita sudah mengikuti sesi-sesi mindfulness ini, di mana di antaranya ada bagian-bagian di mana kita seperti yang Susyong Hoklai bawa ini ya, itu mesti kita jadikan pegangan. Lalu kita harus punya aspirasi bahwa kita ini yang berkontribusi terhadap lingkungan. Jadi kita mesti jaga kita punya batin, kita jaga. Nah, di antaranya kita seperti kita latihan tarik nafas, buang nafas, itu kan ada faedahnya yang secara langsung membuat kita menjadi tenang. Nah, kita pakai sebelum kemarahan itu sampai numpuk keluar,
Kita tarik nafas, buang nafas. Lalu kita pakai pemahaman-pemahaman kita selama ini. Jadi tarik nafas, buang nafas, lalu kita mulai dengan tersenyum. Karena orang kalau begitu ngelihat kita tersenyum, dia akan lumer, Hmm, hmm, ya kan? Lalu sambil kita kelola, kita punya pikiran, kita mengenali, oh ya, yang tadi gitu loh. Kenapa orang itu berbuat seperti itu? Karena dia pasti punya latar belakang yang membentuk dia menjadi seperti itu. Nah, dengan kita memahami, maka kita jadi tidak melekat terhadap apa yang dia buang ke kita. Jadi, saya seringkali bilang bahwa kita kalau kita dikasih sampah, dikasih kotoran dalam bentuk yang benar nih, dikasih sampah nih yang bau, kita mau terima nggak? nggak mau. Kalau kita nggak mau terima, maka Ya, sampah itu tetap menjadi milik si yang mau si kasih. pemberi. Iya. Hmm. Nah, dengan kita mengulang-ulang diskusi seperti ini, itu menjadi kita sadar, oh iya, jadi kalau ada orang yang mau ngeluarin sampahnya, jadi dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya, itu tergantung kita mau terima atau enggak. Kalau kita mau terima, itu menjadi milik kita. Hmm. Tapi kalau kita nggak mau terima kata-katanya yang kasar atau nadanya yang tidak tepat, ya kita dengan tenang, kita atur nafas kita sadari orang ini sungguh kasihan loh di kehidupan yang sekarang dia masih belum mencapai yang lebih baik lagi. Hmm. Ya, itu menjadi tidak milik kita, tetap milik dia gitu. Jadi makanya kalau saya bilang kita punya kelas yang daily mindfulness ini, pembahasan-pembahasan seperti ini ya kita harap membuat kita itu lebih meresap, lebih terpacu sehingga bisa kita pakai menjadi bagian di dalam daily mindfulness kita. Sehingga begitu ada orang yang mau buang sampah, kita udah siap loh dengan pemahaman itu sampah milik dia loh. Kalau Jadi awareness-nya terbentuk ya. iya, Jadi itu waspada ya. iya. Jadi kita lebih waspada, lebih ya karena kan ini namanya daily mindfulness. Jadi sepanjang hari kita bisa terapin, kita bisa praktekkan gitu. Nah, kita juga butuh hal-hal yang seperti diskusi kita hari ini gitu loh. Adanya kemelekatan, adanya kita perlu juga ada kebijaksanaan dan semua yang terkumpul itu sesudah kita sadari, kita masukkan ke dalam bawah sadar kita dan kita mau mempraktekkannya gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ya, kanan ya secara selfie, kira-kira itu ya. Saya pikir cukup kali ya. Ya, kanan Oke, baik. Jadi saya lanjut ya. Jadi jadi cara kita membersihkan dan memperbaiki tadi ya kemarahan itu kita menjadi keramahan, kebencian itu bisa kita kalau master itu selalu mengatakan itu cuan dirubah seperti yang polusi dirubah menjadi jernih. Seperti tadi kalau kita kata-kata yang seperti sampah itu, tapi kita rubah dia menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya kita jadikan sampah itu sebuah bahan pelatihan, itu namanya cuan. Jadi cuan udan wei cing cing katanya, master bilang cuan udan merubah polusi wei cing cing menjadi jernih, menjadi sesuatu yang jernih dan begitu. Jadi kemarahan ya, jadi supaya kita bisa merubahnya itu kita ada mengetahui bahwa kemarahan adalah kegilaan sesaat, kemarahan adalah karena ketidakmampuan kita ya menjadi marah gitu ya.
Terus kemarahan itu juga bisa juga suatu hukuman terhadap diri kita sendiri, ya. Kalau marah itu menghukum diri sendiri. Karena dengan marah itu kalau darah kita naik sampai 200 kita bisa stroke sendiri kan. Kira-kira gitu ya. Jadi nah maka itu kalau kita tahu itu kita rubah kemarahan itu menjadi sebuah keramahan, bahwa kita mau menjalin jodoh baik tetap menjaga keramahan, ya. Kebencian yang kalau muncul kita maafkan, begitu kebencian itu muncul, aduh udah deh saya maafin dia, saya maafin. Setiap kali dia muncul lagi kebencian, maafkan, maafkan, selalu maafkan. Saya paling suka tuh yang apa dulu apa ada Ho'onopono ya. Ho'onopono apa sih namanya itu ya? Yang Ya, I love you itu ya. Ho'oponopo. I forgive you, I Ho'oponopo. love you. Oh, Ho'oponopono ya. Ho'oponopo. Ho'onoponopo, bukan pono-pono ya. Oh, terbalik saya. Oponopo. Oponopo. Ho'oponopo kayak orang Jawa aja ya, rapopo. Oke, jadi demikian ya. Ada Jadi yang kalau ini nih chatting. Hah? Ada yang chat. Oh, ada yang chat apa? Saya jadi chatting. Oh, banyak nih chatting nih. Oke. Oh, suara kecil di HP saya nggak jelas. Oh, oke. Ngomporin dari Raja Wali ya, ngomporin. Kadang kalau orang marah malah ada yang ngomporin. Nah, ini. Itu yang suka ngajak nyampah bareng tuh ngomporin dia. Jadi membuat sampah di batin tambah penuh. Kalau kita nggak mau simpan sampah di batin kita harus bisa belajar mengendalikan emosi kita. Betul sekali ya. Jadi Suce Astri ya, Ibu Astri, ini Lili, betul itu sekali. Lili. Hah? Itu Lili. Lili ya? Iya. Oh, namanya di sini Raja Wali Astri. Astri. Oke, baik. Iya, begitu ya. Memang ya, apa kita harus mengendalikan emosi kita. Jadi caranya mengendalikan emosi itu ya gitu tentunya kita juga mesti punya cara bahwa oh kemarahan itu kita kendalikan lalu kita rubah, mencoba untuk merubahnya menjadi sebuah keramahan, kebencian kita menimbulkan pemaafan. Kalau malas kita munculkan semangat, cari alasan-alasan yang bisa membuat semangat kita tergugah, ya bisa ini kembali kekhawatiran menjadikan ketenangan. Jadi kalau kita paham bahwa kekhawatiran akan hal-hal yang belum terjadi itu hanya akan membuat kita menjadi sangat susah, ya. Lebih baik kita apa namanya tetap jalani dengan tenang bahwa segala sesuatu jika bukan milik kita tidak akan menjadi milik kita, ya. Baik itu hal-hal yang buruk pun kalau memang itu bukan bagian kita tidak akan terjadi pada diri kita. Jadi tenang aja, ya, hadapi aja. Dan kalau memang sampai terjadi sesuatu berarti kita mau bagaimana pun menghindar, kalau memang itu bagian dari kita, dia akan tetap terjadi pada kita. Ya, jadi contoh-contohnya itu seperti kayak orang-orang yang kecelakaan di pesawat terbang gitu ya. Kalau memang bukan bagian darinya, dia bisa terlambat, dia bisa ditolak, dia bisa tiketnya nggak laku dan gimana-gimana. Kalau memang bagian dari diri dia, dia datang terlambat pun masih bisa masuk. Tahu-tahu ikut serta malah gitu. Atau tadinya nggak ikut pesawat itu, tahu-tahu rubah jadwal dari pesawat yang lain, naik ke pesawat yang itu. Nah itu udah contohnya udah jelas. Jadi kalau hal seperti itu kita nggak perlu khawatir berlebihan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti juga memang bagian dari kita. Dengan demikian akan mengurangi kekhawatiran kita. Seperti kalau orang tua yang khawatir anaknya begini begitu, nggak usah khawatir. Setiap orang memiliki jalinan apa namanya hidupnya sendiri, ya skenario sendiri, memiliki berkahnya sendiri, memiliki karmanya sendiri. Ya Tuhan punya rencana untuknya sendiri. Nah itu seperti itu loh. Jadi kita nggak usah khawatir lagi ya. Jadi kalau yang suka sering tidak puas, bersyukurlah. Nah, jadi orang-orang yang sering tidak puas, bersyukurlah. Ya kita terus menerus mencoba untuk mensyukuri segala apa yang kita temui, segala apa yang kita dapatkan, segala apa yang bisa kita gunakan. Ya seperti jadi kalau makanya dengan memanfaatkan benda-benda dengan lebih apa
dengan lebih baik, dimanfaatkan dengan baik, memanfaatkan materi-materi dengan baik, semuanya itu berarti kita mengenali berkah dan mensyukuri berkah yang ada, menjaganya ya. Jadi dengan demikian kita tidak menjadi orang yang menjadi kalau tidak puas itu kan selalu maunya ini itu terus nggak habis-habisnya gitu ya. Beli ini, beli itu ya. Ada orang nggak puas kan gitu. Kalau makan aja ya, namanya kalau ketemu yang enak nambah lagi nambah lagi walaupun sudah kenyang juga, walaupun sudah full ya, tapi dia masih tetap mau tambah lagi ya. Biasanya orang-orang ini nanti akhirnya bisa terkena penyakit-penyakit seperti diabetes lah, kolesterol lah, karena dia tidak memiliki takaran ya, tidak memiliki batasan yang kepuasan itu, tidak mengenal puas, sehingga terus-menerus mengobral, mengumbar nafsu keinginannya. Nah seperti itu. Jadi kita mesti bersyukur walaupun makan sedikit tapi tetap sehat ya, bisa mencicipi. Oke. Demikian kira-kira seperti ini ya. Jadi bersihkan dan kita repair, memperbaiki ya. Jadi itu seperti di recycle bin ya. Nah, kalau sudah bisa kita lakukan ini ya, kalau kita bisa menjaga sampah-sampah kita ya, baik sampah-sampah yang rumah tangga yang nyata, baik juga sampah-sampah batin yang tidak nyata ya, yang tak berbentuk. Sampah batin itu nggak berbentuk, nggak ada bentuknya ya. Kalau sampah-sampah rumah tangga itu ada bentuknya, ya. Tetapi yang tidak berbentuk itu juga ternyata dampaknya bisa lebih parah daripada yang berbentuk ya. Sampah-sampah yang di luar itu ya racunnya itu bisa kita hindari lebih mudah dibanding sampah-sampah batin. Racunnya itu sulit dihindari. Kemelekatan kita terhadap segala sesuatu itu membuat sampah itu mendekam lama sekali di batin kita, ya. Sehingga kalau kita betul-betul bisa membersihkan batin kita menjadi lebih jernih, ya, tentunya dengan pandangan-pandangan yang benar yang tadi Sece Wileng sudah sharing pada kita ya. Nah itu tentunya kita akan memunculkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ya, jadi seperti gambarnya itu ya, kelihatan airnya bening, bersih, jernih, tak ternoda gitu ya. Jadi kalau kita pikirannya bening, bersih, jernih, artinya bening, bersih, jernih itu tidak selalu mencurigai ini itu, tidak mencurigai orang-orang, peristiwa, tidak banyak curiga, tidak banyak khawatir, tidak banyak serakah, tidak banyak malah semuanya itu akan memunculkan ketenangan dan kedamaian. Tidak Tentunya banyak kalau persepsi ya. tidak banyak persepsi-persepsi persepsi kita sih selalu muncul persepsi ya, tetapi persepsinya itu juga dikendalikan nih. Ya, bagaimana kita selalu melihat segala sesuatu itu dengan berusaha dengan persepsi ya yang jernih juga, dengan pikiran yang jernih, persepsinya tentunya bisa menjadi lebih menjadi lebih apa adanya lah gitu ya, tidak seperti persepsinya yang ditunggangi oleh justifikasi gitu ya, judge menjudge selalu orang-orang begini begitu ya. Jadi memiliki pandangan-pandangan yang menghakimi ya, persepsinya menghakimi, dan itu tentunya akan selalu menimbulkan masalah. Jadi kalau kita belajar untuk melihat dengan lebih jernih, jadi kalau ada orang-orang yang berhubungan dengan kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, nah kita jangan langsung merasa orang itu yang nggak benar. Tetapi cobalah kita introspeksi. Kenapa sih kalau dia ngomong itu saya nggak suka ya? Gitu. Kenapa sih melihat dia rambutnya potongan kayak begitu aja saya sebel banget. Nah, oh potongan rambut orang kok kita yang sebel gitu ya. Ada loh, ada yang begitu. Gue sebel tuh kalau ngeliat dia rambutnya udah kayak begitu loh. Oh rambut dia bisa bikin kita sebel gitu ya.
Ada nggak Bapak Ibu Sisung Sece di sini yang suka sebel gitu sama orang? Ada yang suka sebel sama saya gitu, kacamatanya atau kepala botaknya gitu. Gue sebel tuh sama si orang yang botak katanya gitu ya. Jangan ya, jangan sebel gitu loh. Ya, jadi karena kalau kita memunculkan yang seperti itu, justru kita yang menjadi mudah sekali terombang-ambing, mudah sekali menjadi tidak nyaman, mudah sekali terbawa perasaan-perasaan yang gimana gitu ya, sehingga akhirnya kita cenderung suka menyalah-nyalahkan situasi, menyalah-nyalahkan orang gitu. Itu cara pandang, kalau pandangan yang salah ya. Kalau pandangan yang benar kan segala sesuatu dilihat dengan lebih jernih, lebih cermat, lebih mendalam, sehingga tidak mudah menyalahkan. Ya, jadi kalau tidak mendalam, kadang-kadang kita lebih mudah menyalahkan. Ya, seperti itu sih. Jadi kalau kita dengar orang suaranya lagi teriak manggil seseorang gitu ya, kita ada langsung, itu orang gila kali ya, di tengah namanya gini teriak-teriak. Nah, kita nggak tahu masalahnya. Nggak tahu bahwa dia mungkin saat itu lagi entah butuh apa atau gimana, orang yang dipanggil jauh nggak kedengaran, tuli, budak gitu kan. Jadi sehingga dia terpaksa harus mengeluarkan suara yang yang keras gitu ya. Nah, jangan baru dengan suara keras saja kita udah antipati. Orang gila kali ya. Udah begini gitu. Jadi kalau begitu kita tahu, oh ternyata dia sedang memanggil ibunya atau anaknya yang sedang berjalan ke sana, yang takut tidak terdengar secara spontan. Sehingga kalau kita mengetahui lebih jauh, lebih mendalam, kita tidak mudah menyalahkan. Seperti itu sih. Susyung ada yang chat nih. Ada yang chat lagi ya? Mm-mm. Oke, saya baca lagi dari Rika. Kalau jadi tong sampah orang atau teman gimana? Apakah itu berkah ya? Nah, loh, Cece, ini pertanyaannya maut nih. Ini masih Cece lagi yang jawab nih. Kalau jadi tong sampah orang atau teman gimana? Apakah itu berkah ya? Nah, kok bisa dikaitkan dengan berkah ya? Ini berarti ini Cece kita ini, Rika ini orang yang sangat positif ya. Jadi tong sampah orang atau teman, apakah itu berkah? Ini bisa, ya. Coba Cece Huling deh yang ini gimana? Jadi maksudnya Sucie siapa? Sucie Mungkin ada Rika orang yang suka curhat terus gitu ya. gitu ya, maksudnya Sucie gitu ya? Begitu Iya, bukan Cece Rika? betul. Hah? Iya, kan ada temen nih ya, ada Iya. temen. Jadi kalau dia ada apa gitu ya, dia pasti ngomong gitu. Waduh, begini, begini, begini. Nah, saya pernah dengar sih kalau jadi tong sampah itu juga berkah ya. Jadi selalu dia kalau ada sampah gitu, pasti Maksudnya ngomongnya yang ke dia sana yang gitu. itu berupa keluhan atau ngegosipin orang ya, Cie? Keluhan Keluhan ya, ya. misalnya mengeluh gitu ya tentang macam-macam dalam hidupnya gitu. Iya. Terus saya sih maksudnya mungkin saya kasih, oh kalau saran saya gini, tapi terakhir saya bilang lagi, tapi kan Suci yang mengalami, jadi Suci yang lebih tahu ya bagaimana cara penyelesaiannya. Soalnya kita kan nggak di situasi dia ya maksudnya, dan kita juga kadang tidak mengerti 100% gitu yang dia ucapkan begini 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 gitu ya, atau masalah keluarganya. Jadi kita juga nggak bisa bilang oh begini aja gitu. Maksudnya suruh dia ambil keputusan seperti yang Memang kita dia tanya ya, pikirkan gitu. dia tanya Cie. Iya, misalnya dia tanya, wah kalau gini gimana ya gitu. Jadi saya cuma bilang, wah gimana ya, mungkin gini atau gitu, tapi kan kamu yang punya masalah ya, sebaiknya sih Tuh kamu Sri juga udah pikir sangat lagi. bijak tuh. Gitu kali Udah ya. sangat bijak ya Susyung ya. Iya, udah bijak itu. Ya, jadi kalau dia bertanya lalu si C mengatakan ya apa tadi ya, ya kenapa nggak begini, nggak begitu gitu ya. Ya itu sih memang apalagi kalau memang dia bertanya ya. Kalau dia bertanya berarti dia bukan cuma curhat biasa, itu dia memang mau mencari solusi. Makanya tadi si C Willing tanya, dia bertanya ya, nah gitu ya. Karena kalau dia nggak bertanya,
jangan kasih solusi, jangan kita mengusulkan ini itu, percuma nggak masuk karena dia nggak butuh solusi. Sebetulnya dia sendiri udah punya, tapi dia cuma maunya curhat doang gitu, buang sampah itu, buang sampah kotoran dan kita tampung aja. Apakah itu berkah ya? Saya sih kita jangan bikin soal berkah dah ya. Jadi artinya kalau kita bisa menampung, dia curhat, artinya kita sudah bisa membuat dia menjadi lebih tenang, calm down setelah dia curhat, ya udah bagus juga gitu kan. Ya kalau dibilang berkah, ya mungkin itu ada berkahnya juga gitu ya. Karena membuat orang lain menjadi lebih tenang setelah dia buang sampahnya. Nah gitu. Yang penting jangan Tapi waktu kita kita nerima jangan sampah, kita jadi risau. jangan Ini kita tumpukin sampahnya, artinya kita simpen di dalam bawah sadar kita, Cie. iya, Itu jangan begitu. jadi jangan sampai itu kesimpan di bawah sadar kita. Itu pertama. Terus yang kedua, latihan mindfulness ini adalah salah satu sebagai good listener gitu loh, sebagai pendengar yang baik. Jadi saat dia curhat, kita betul-betul hadir di situ. Kita mendengarkan, ya kita punya simpati gitu kan. Itu kadang-kadang orang memang butuh namanya kalau kita kadang-kadang gini loh, kalau kita sayang sama orang, tetapi orang itu kalau misalnya nih kita suami istri atau dengan anak gitu kan, atau dengan orang tua gitu. Kalau kita masih punya orang tua ya, kadang dia ngomong kita dengar tapi kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Kita sambil jalan, sambil lewat gitu. Nah, sebenarnya itu kalau pendekatannya mindfulness ya, kita benar-benar memandang dia, ya mungkin kita pegang tangannya gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau hubungan kita tidak baik di dalam keluarga kita, mungkin karena kita tidak mindful. Kita tidak sungguh-sungguh menyayangi orang tersebut, orang di dalam keluarga kita. Kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan, nah pada saat dia lagi mau ngomong. Kan kadang-kadang kita nganggap bahwa, itu udah biasa, gue lagi sibuk, gitu. Tapi ini yang lama-lama memperburuk hubungan kita dengan orang yang kita sayangi. Gitu. Nah, tetapi misalnya kalau seperti teman gitu kan, dia lagi curhat, ya kita juga perlu bijak. Jadi ada orang yang terus-menerus kayak begitu, itu artinya jangan sampai satu mempengaruhi kesimpan di bawah sadar kita. Lalu kita lalu punya asumsi terhadap misalnya dia cerita tentang siapanya gitu kan. Lalu kita punya persepsi. Jadi yang dia cerita itu si A itu tidak baik loh. Ini gimana? Jadi kita tetap jaga supaya kita netral. Jadi jangan kita punya persepsi terhadap orang yang dia ceritakan itu jelek gitu loh. Karena semua tuh tergantung dari jalinan jodoh juga. Itu. Jadi kemudian kalau ada orang yang setiap hari berjam-jam itu bagaimana gitu. Nah, jadi kalau menurut saya yang kita bisa bagikan adalah apa yang kita pelajari di dalam mindfulness ini. Misalnya, oke, kamu jangan terlalu melekat dengan seperti itu. Ya, kita jangan sampai punya persepsi yang seperti gini. Oke, cara bicara kita harus kita latih juga. Karena kita jadi penentu. Bukan kita ditentukan oleh orang lain. Paham nggak maksudnya? Jadi, kita yang membuat, misalnya kalau kita ketemu dengan orang yang tadi saya bilang, begitu kita ketemu, kita mulai dengan senyum. Mulai dengan dengan say hello yang ramah. Itu kita sudah ngelit tuh, sudah memimpin. Suasana dibawa kemana. Jadi jangan tunggu dia yang dengan muka asem, lalu ngomongnya yang nggak enak. Jadi Itu mengambil suasana menjadi jadi tidak nyaman ya. kita yang membentuk kondisi. Jangan
orang lain yang membentuk kondisi yang tidak baik gitu. Jadi kita harus aktif dalam arti kata bukan bukan gitu, tapi aktif dengan oke, saya tarik napas, buang napas, saya tenang. Begitu saya ketemu orang ini, saya langsung tersenyum. Kita udah planning tuh. Begitu kita ketemu dengan keluarga kita akan halo gitu kan. Jadi atmosfernya Baik. terjaga ya, positif Kita terus gitu. Nah, kita yang berusaha menimbulkan atmosfer yang baik. Yang positif ya. Jadi jangan membiarkan gitu. Jadi kalau orang bisa misalnya karena jadi tong sampah orang atau teman itu berkah, kita biarinin dia setiap hari berjam-jam mengganggu kita, itu juga tidak bijaksana. Iya. Tuh. Nanti timbul ketidaknyamanan, malah kita bisa jadi balik sebel nanti sama orang itu kan. Nah, jadi itu Atau harus kita dihindari. jadi kurang istirahat, jadi terbengkalai dan sebagainya gitu. Jadi ya semua harus ada kebijaksanaan, ada keseimbangan sih. Iya, mantap. Oh iya. Ya, Seci Erika gimana? Oke ya. Ya, kan. Ya, tapi saya juga memberikan sedikit pendapat. Ini pendapat saya bahwa kalau sampai curhatannya itu sudah mulai membuat kita nggak nyaman, terganggu dan lain-lain, kita mesti juga berani mengatakan, oh ya hari ini saya nggak sempat, dan lain kali atau gimana. Karena kita tahu curhatnya itu lagi, apalagi kalau kita udah makin rasanya makin kayaknya udah mulai sebel gitu ya. Sebaiknya itu jangan diinin dulu, ya. Jangan ini. Kita mesti menghindar juga, karena kita tahu kalau kita kasih dia apalagi saran begini begitu dia nggak pernah masuk sarannya, udah itu orang bukan mau cari solusi, tetapi dia memang cuma mau buang sampahnya aja. Dan kalau kita memangnya punya kemampuan untuk menampungnya dengan tidak ada kemelekatan terhadap sampah tersebut, tidak mengambilnya menjadi milik kita masuk ke dalam sampah, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita tidak mampu, mulai muncul rasa nggak nyaman, begini gitu, apalagi langsung kita punya pikiran jelek terhadap orang yang disebut-sebut sama dia, wah itu kan menjadi sesuatu hal yang tidak seharusnya demikian ya. Karena kita tidak mengalami yang seperti dia dan kita nggak tahu soal kebenarannya sampai di mana, tapi kita sudah mulai punya persepsi yang buruk terhadap orang yang dikatakannya itu. Wah, itu menjadi tidak tidak baik ya, itu harus dihindari. Baru ya. Iya. Kira-kira demikian ya. Jadi Oke, Kanen sendiri ke ya. Oke, dari saya sudah habis sampai di sini ya mengenai batin, lingkungan, dan batin kita ya, lingkungan di luar, lingkungan di dalam. Itu karena di luar dan di dalam sebenarnya kan saling berhubungan ya. Jadi segala hal yang di luar juga bisa mempengaruhi yang dalam. Segala hal yang di dalam bisa mempengaruhi keluar ya. Jadi sebab itu baik di luar dan di dalam harus bersih dan jernih. Ya, jadi lingkungan bersih, batin kita juga jernih, makanya hidup kita akan menjadi lebih tenang, damai dan bahagia tentunya. Seperti itu ya yang saya inikan ya. Demikian Sece Wileng, Sece semuanya, Bapak Ibu semuanya, dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Sesiung Hoklai, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini menurut saya Sesiung Hoklai membawakan topik yang baik sekali ya. Kita betul-betul mempelajari apa itu sampah dalam arti kata sesungguhnya, dan kemudian apa yang menyebabkan sampah itu timbul, ya, dan menimbulkan ketidaknyamanan juga dan sebagainya, dikaitkan dengan keserakahan kita dan sebagainya ya. Lalu juga sampah batin. Jadi kita bukan bilang sampah batin ini sebagai sebagai ini daripada sampah beneran gitu. Tapi sampah beneran juga kita perlu atensi, karena itu juga dari pola pikir kita, pola hidup kita, pola keserakahan kita gitu. Dan juga sampah batin ini juga sama gitu, dari kemelekatan kita dan sebagainya. Nah, semoga semua materi yang kita dapatkan hari ini itu bisa menjadi bagian yang mendukung pelatihan mindfulness kita. Saya kira seperti itu saja.
Terima kasih kembali kepada Susyung Hoklai, teman-teman Susyung Hema yang sudah mendukung. Kanan. Kanan semuanya, selamat malam, good night. Kanan Ibu dan Song Hoklai, teman-teman semua ya. Selamat malam. Selamat Tuh malam. kedengeran tuh suaranya C. Mary itu. Wah, tadi dipanggil-panggil kemana C. Mary? Ya, ini ternyata memang itu Ho'oponopono ya dari C. Selfie ini Ho'oponopono ya. Ho'oponopono. Oponopo. Bukan nopo-nopo, pono-pono. Opono. Ho'oponopono. Oke. Oponopo. Ya, bye-bye semuanya. Oke. Thank you. Untuk akhir yang berikutnya gimana?